Kembali di kabar siang Mirsa, hari kedua Indonesia International Sustainability Forum 2025 kembali digelar di JCC Senayan, Jakarta. Berlangsung berbagai diskusi panel yang membahas transisi energi dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Hari kedua gelaran Indonesia International Sustainability Forum 2025 dibuka secara resmi oleh Deputi Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rahmat Kaimuddin. Terdapat sejumlah diskusi panel yang diselenggarakan, mulai dari hilirisasi mineral kritis, pengembangan biofuel, dan molekul baru, hingga dekarbonisasi industri untuk mencapai net zero emission di masa depan. Tidak ketinggalan pemirsa, fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja di era teknologi dan kecerdasan buatan sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja untuk ekonomi hijau di masa depan. Transisi energi ini bisa menjadi istilahnya senjata pamungkas buat Indonesia, bukan saja untuk lingkungan hidup yang sangat penting untuk keberlanjutan, tapi juga bisnis. Kenapa? Karena transisi energi artinya mengolah mineral kritis. Transisi energi artinya juga untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. Transisi energi juga artinya memproteksi biodiversitas kita, yang dimana ditambah juga dengan mekanisme karbon kredit bisa menjadi suatu andalan. Nah, di sini dibicarakan banyak sekali menteri datang, banyak sekali pembicara internasional, dan ini yang saya selalu bilang mungkin bisa menjadi Davosnya Indonesia dalam bidang keberlanjutan atau sustainability. Lalu bagaimana penyelenggaraan hari kedua Indonesia International Sustainability Forum 2025? Kita akan bergabung dengan rekan Sekar Wanda yang berada di lokasi. Sekar, silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan hari kedua gelaran Indonesia International Sustainability Forum 2025 yang mana hari ini turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan mulai dari pelaku industri energi, investor dan juga beberapa pelaku industri ataupun pelaku bisnis nasional dan juga internasional yang juga turut hadir dalam acara forum hari ini yang membahas bagaimana kemudian langkah konkret dalam mempercepat transisi energi dan juga mendorong investasi keberlanjutan di Indonesia. Hari ini forum dibuka secara resmi oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni Bapak Rahmat Kaimuddin, dan kemudian pada hari ini juga dimulai dengan acara diskusi panel yang juga bertemakan mengenai enhancing downstreaming sustainable investment in critical mineral industries, yang mana ini artinya membahas mengenai bagaimana hilirisasi mineral kritis yang mendorong investasi di Indonesia. Dan turut juga menjadi pembicara pada hari ini yakni Bapak Nurul Ikhwan yang juga sudah bersama kami, yakni Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, dan kita akan tanyakan langsung bagaimana peran dari Kementerian Investasi ini dalam mendorong investasi di critical mineral industries. Halo Bapak. Halo Mbak. Ya Pak Nurul, bagaimana kemudian peran Kementerian Investasi dalam mendorong investasi di critical mineral industries ini? Pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa permintaan atas critical mineral ini tumbuh dengan sangat baik ya. Yang pertama bahwa kemungkinan pertumbuhannya itu antara 1,7 sampai dengan 4,5 kali lipat ke depan. Artinya apa? Ini memunculkan market yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang investasi itu tidak pernah terlepas dari market dulu, karena kan investment is driven by market ya. Nah, karena market membutuhkan sangat luar biasa yang disebabkan karena semakin melonjaknya hasrat global untuk bisa menghasilkan energi terbarukan dan juga produk-produk yang lebih hijau, secara otomatis ternyata critical mineral itu berkontribusi sangat signifikan untuk menghasilkan produk-produk yang bisa nantinya menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan produk-produk ramah lingkungan. Nah, dalam konteks itu maka Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya dengan critical mineral, kita punya kesempatan untuk punya panggung dalam critical mineral ini. Nah, hanya
ketika kita punya critical mineral, kita tidak ingin lagi seperti di 10 tahun sebelumnya, katakanlah demikian, bahwa kita membangun industrinya itu cukup dengan menggali dan mengekspor saja. Nah, karena yang dilakukan adalah bagaimana critical mineral ini menjadi bagian dari bahan baku yang kemudian harus ada downstream industrinya atau proses hilirisasinya, sehingga proses penciptaan nilai tambahnya terjadi di Indonesia. Nah, ini sekarang yang menjadi fokus dari pemerintah. Karenanya kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan insentif kepada industri yang akan berbasis atas critical mineral tadi untuk bisa ada downstreamnya. Dan dari konteks downstreaming industri ini bukan hanya melulu kepada memproses bahan bakunya, tetapi juga pada teknologinya dan juga human capitalnya yang nanti akan memanfaatkan teknologi untuk bisa menghasilkan downstream industri atau produk-produk turunan dari critical mineral tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kedepannya kita ingin Indonesia punya ekosistem yang lengkap, mulai dari tambang sampai dengan produk, minimal produk yang di tengahnya ya, syukur-syukur bisa sampai produk yang akhir. Kemudian bagaimana upaya hilirisasi di critical mineral industries ini supaya Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah saja? Ya itu tadi, jadi yang kita lakukan sekarang adalah mencoba melakukan promosi ke luar negeri, mencari investor yang memang mereka juga punya kemampuan untuk memproduksi. Jadi gini, kan ini harus adalah merupakan kombinasi antara Indonesia sebagai negara yang memiliki bahan baku dan juga sumber daya manusia yang berlimpah, tetapi kualitasnya dari sisi skillnya berhubungan dengan pengolahan dari critical mineral itu masih belum terlalu bagus. Di negara lain, banyak mereka tidak punya bahan bakunya, tapi mereka punya teknologi dan punya kapitalnya dan punya networking dari sisi marketnya. Nah, dalam konteks inilah maka Indonesia mendatangi negara-negara yang mereka punya teknologi tadi, yang punya kapital dan mereka punya marketnya. Sehingga yang kita tawarkan adalah Anda masuk ke Indonesia, ini pemerintah yang melakukan, Anda masuk ke Indonesia bisa memanfaatkan critical minerals yang ada di Indonesia, tetapi mencoba memproduksinya sampai dengan level tertentu. Setelah itu silahkan Anda ekspor kemanapun, sehingga kita tidak menghambat akses market mereka, kita tidak menghambat teknologi mereka untuk bisa dipakai di sini, dan kita juga tidak menghambat kapital dia masuk ke sini. Sehingga dalam konteks ini, kombinasi antara bahan baku, kemudian kapital, teknologi, dan juga market, ini menjadi ekosistem untuk bisnis yang sangat baik, yang pemerintah punya perhatian ke sana. Baik, terima kasih Bapak Nurul Ikhwan atas paparannya dari Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM. Dan pemirsa, setelah ini juga nantinya akan ada 2 panel diskusi yang juga akan dilaksanakan, yang mana membahas mengenai pengembangan biofuel dan molekul baru, dan juga membahas mengenai dekarbonisasi industri untuk mencapai target net zero emission. Dan kita nantikan bagaimana nanti kemudian panel diskusi akan berjalan, namun untuk sementara saya kembalikan ke Rendra di studio. Baik, terima kasih Sekarwan, informasi langsung dari ISF 2025 di JCC Senayan, Jakarta.